Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Adi Yusuf Sanjani Naba. Saya adalah salah satu mahasiswa BINUS Online Learning dengan nomor induk mahasiswa 27024644493. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal untuk pembelajaran berbasis proyek yang menerapkan karakter Pancasila untuk pembangunan berkelanjutan, di mana proyek ini memiliki latar belakang yaitu SDG 9 yang berfokus pada penguatan industri, inovasi, dan infrastruktur sebagai fondasi kemajuan ekonomi. Indonesia yang dimana telah menunjukkan komitmen dalam mencapai SDG ini, namun masih memiliki banyak tantangan, di mana industri 5.0 ini memperkenalkan kolaborasi antara manusia, mesin, dengan pendekatan humanis. Kemudian gimana sih kesiapan SDM dan literasi digital menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan SDG 9 ini? Kemudian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, eh, yang pertama itu tujuan pembangunan berkelanjutan untuk TPB sendiri bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan melindungi planet serta memastikan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian untuk struktur SDG-nya, SDG memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Kemudian untuk pencapaian Indonesia saat ini sudah di 62,5% dari total target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Kemudian untuk TPB 9 sendiri yaitu industri dan infrastruktur, di mana hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proyek pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian untuk tantangan dalam pembangunan berkelanjutan ini, yaitu gimana sih kesiapan SDM kita untuk mencapai SDG poin 9 ini, kemudian apa sih dampak pelaksanaan pembangunan ini, kemudian apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kemudian tujuan proyek pembangunan berkelanjutan ini, yang pertama kita mengidentifikasi tingkat kesiapan SDM di Indonesia dalam menghadapi implementasi pembangunan berkelanjutan, kemudian apa sih dampaknya. Kita menganalisis dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini. Kemudian strategi apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Untuk inovasi dan pembangunan berkelanjutan, di mana untuk industri sendiri menyumbang sekitar 16% dari PDB global. Hal ini menegaskan perannya dalam perekonomian. Kemudian untuk inovasi teknologi dapat meningkatkan produktivitas hingga 40% di sektor manufaktur. Pembangunan infrastruktur juga meningkatkan PDB sebesar 0,4% untuk setiap 1% investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian target pembangunan berkelanjutan yaitu terdapat 9 target dalam poin 9 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian 100% infrastruktur, di mana infrastruktur berkualitas. Kemudian inklusif industri, yang berupaya untuk mempromosikan industri inklusif dan berkelanjutan. Kemudian 30% akses kecil, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan akses bagi 30% industri dan perusahaan skala kecil. Untuk proyek yang saya lakukan, berikut adalah metodenya, di mana ada wawancara. Wawancara yang saya lakukan eh, merupakan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tirsani Olivia, dia selaku pelaksana asisten manajer di divisi STI di PLN kantor pusat. Kemudian untuk pendekatan-pendekatannya sendiri, saya melakukan pendekatan semi terstruktur, di mana pada wawancara ini saya melakukan beberapa eksplorasi dalam hal topik yang akan saya bahas. Kemudian untuk analisis datanya, saya menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Kemudian untuk pembahasan wawancara sendiri yang bertemakan transformasi digital PLN,
Wawancara ini wawancara dengan Ibu Tirsan ini saya lakukan pada tanggal 28 April 2025, dilakukan di kantor PLN yang membahas transformasi digital yang diterapkan oleh PLN. Kemudian digitalisasi jaringan listrik, PLN ternyata telah menerapkan smart grid untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan listrik. PLN juga sudah memonitoring energi terbarukan, di mana penerapan sistem monitoring untuk memantau dan mengolah energi terbarukan secara efektif. Kemudian PLN juga sudah membuat aplikasi digital untuk pelanggan, di mana pengembangan aplikasi digital yang memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan yang ada di PLN. Dan untuk refleksi peran teknologi dalam SDG 9, ini berkaitan dengan refleksi saya sebagai mahasiswa BINUS online, di mana saya dapat meningkatkan kesadaran sosial, di mana pengalaman melakukan proyeksi ini meningkatkan kesadaran sosial dalam konteks penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian belajar teknologi digital, mempelajari aspek-aspek teknologi digital dan kelincahan teknologi yang penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Kemudian mengasah pemikiran kreatif, di mana pengalaman ini juga membantu dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan baru. Kemudian untuk kesimpulan dan saran saya berdasarkan hasil dari proyek yang saya lakukan, yaitu eh, wawancara ini meningkatkan pemahaman mengenai integrasi inovasi dan berkelanjutan, kemudian akses pelatihan yang lebih baik, di mana kita dapat memperkuat edukasi dan sosialisasi akses pelatihan dan insentif untuk inovasi berkelanjutan. Kemudian evaluasi dan monitoring terbuka, di mana melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih terbuka dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proyek. Kemudian yang terakhir, kolaborasi antar instansi, di mana hal ini memberikan dorongan untuk kolaborasi antar instansi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam inovasi berkelanjutan. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya lakukan mengenai proposal yang telah saya lakukan. Eh, untuk sebagai penutup, marilah kita bergabung untuk pembangunan berkelanjutan bersama kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.